Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zikratul mu'minin rahimakumullah. Sahabatul iman yang saya cintakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dikumpulkan kembali dalam suasana masih di bulan Syawal. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita ini dan memberikan kita ampunan serta ilmunya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang tidak hadir malam ini kita doakan mudah-mudahan minggu depan niatnya untuk hadir terijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai melanjutkan lagi kaji kita mengenai musibah yang pada malam ini jatuh pada bab 3 nih sebenarnya. Bab pertama itu takrif musibah, lalu ya musibah yang berupa ujiannya kita uraikan pada pertama. Pertemuan kedua kita bicarakan masalah jenis musibah. Musibah dunia dan musibah akhirat, musibah agama ya. Yang kata Abu Bakar dan Umar bin Khattab lebih suka musibah dunia ini nggak ada apa-apanya lah dibanding dengan musibah agama. Kita uraikan kemarin. Malam ini kita meneruskan dengan tujuan Allah menimpakan musibah pada kita semua gitu ya, pada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Kalau disebut hamba-hambanya ada dua jenis, hambanya berupa manusia dan jin ya, karena dua makhluk inilah yang mukallaf. Mukallaf itu artinya terbebani syariat, terbebani pahala dan dosa, terbebani tugas-tugas dan kewajiban yang Allah berikan pada manusia dan jin. Makanya ada ayatnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin disebut duluan sebagai makhluk yang mukallaf karena jin yang duluan diciptakan dibanding manusia. Jadi kalau malaikat nggak mukallaf, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dengan ketaatan 100%. Jadi nggak perlu dibahas malaikat atau di neraka. Malaikat nanti dimusnahkan oleh Allah. Ya, sebagian masih bertugas di surga dan di neraka, yang lainnya habis. Ya, nantinya. Karena mereka nggak ada dihisab. Nah, sekarang tujuan Allah menimpakan musibah ada 3. Satu, tujuannya Allah menimpakan musibah, satu adalah wujud kebaikan Allah. Pertama, musibah itu adalah wujud kebaikan Allah kepada kita semua. Aneh ini. Yang kedua, Allah berkehendak mengampuni dosa hamba yang terkena musibah. Allah berkehendak mengampuni dosa hamba yang terkena musibah. Jadi yang kedua namanya pengampunan dosa. Yang pertama adalah wujud kebaikan Allah. Ya, itu pertama wujud kebaikan Allah. Kedua, musibah ditimpakan kepada seseorang atau sebuah kaum karena Allah berkenan mengampuni dosa. Jadi musibah itu ditimpakan untuk diampuni dosanya. Yang ketiga, untuk mengupgrade seorang hamba. Apa upgrade itu? Untuk meningkatkan kualitas seorang hamba. Mengupgrade kualitas seorang hamba. Khusus yang ketiga, mengupgrade ini, itu ada 3 langkah nanti Allah. Allah akan memberikan musibah dalam 3 bentuk nanti. Dia upgrade yang upgrade ini. Ya, yaitu bentuknya pertama bentuk ujian. Kedua bentuk peringatan. Ketiga bentuk azab. Nanti yang upgrade nih. Ya. Jadi ini musibah ada 3 jenis. Ada 3 tujuan Allah menimpakan musibah. Pertama, musibah ditimpakan sebagai wujud kebaikan Allah kepada hambanya. Oke? Ya. Kedua, musibah ditimpakan untuk Allah mengampuni dosa yang ditimpakan itu. Jadi biar bersih dosanya. Yang ketiga, Allah ingin mengupgrade kualitas hamba itu, meningkatkan kualitas. Jadi hamba yang super gitu.
Dengan jalan, nah yang upgrade nih dengan jalan. Satu, Allah kasih ujian dia lewat musibah. Allah kasih peringatan, keteguran lewat musibah. Ketiga, Allah kasih azab lewat musibah. Tiga-tiganya adalah upgrade diri orang itu, gitu loh. Ya, di upgrade istilahnya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Kita mulai pertama apa tadi? Tujuannya wujud kebaikan Allah. Jadi Allah itu nggak sembarangan nimpain musibah. Kenapa kebaikan? Kita mesti mulai masuk dalam akidah dulu. Akidah yang paling mesti kita yakini dan kita taruh di sini di otak kita adalah tauhidul af'al namanya. Tauhidul af'al itu satunya perbuatan Allah. Jadi Allah berbuat sesuatu tuh ya dia aja yang berbuat. Nggak ada makhluk yang berbuat sebenarnya. Cuman Allah yang berbuat. Sehingga semua perbuatan Allah mesti kita yakini baik. Mau itu jatuhnya di mata kita itu musibah dalam bentuk apa? Sakit, apa baik. Atau berbentuk wah dapat kekayaan, dapat harta, baik. Baik semua. Nggak ada yang baik. Nah ini Allah gambarkan tauhidul afal ini dalam satu surat, satu ayat yang biasa Bapak baca. Udah hafal Bapak ini. Ali Imran ayat 26. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Mari kita uraikan perkata. Kul, katakan Muhammad. Ini kita disuruh berkata nih, berdoa nih. Allahumma, ya Allah, malikal mulki, pemilik kerajaan. Ya kan? Jadi Allah yang punya kerajaan langit dan bumi ini. Disambung jadi kulillahumma malik. Ya kan? Kulillahumma malik. Kul Allahumma malik kul al mulki, Allah punya kerjaan. Lihat, tu'ti mulka man tasya. Engkaulah yang memberikan kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki. Musibah. Allah timpakan kekuasaan nih pada Pak Tom nih, jadi direktur utama. Musibah. Ya kan? Tapi musibah yang baik, gajinya gede, mobilnya panjang, rumahnya di Cinere, kan gitu, ya. Tapi lihat, watan siul mulka, dan Allah pecat orang dari kekuasaannya, mimman tasya, dari siapa yang kau kehendaki. Musibah, negatif, ya. Terus watu izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Watu dhillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Itu tuh tauhidul af'al namanya. Dari ayat inilah maka kita para ulama berkesimpulan semua musibah itu tujuan pertamanya wujud kebaikan Allah. Bukan dulu Pak, Ali Imran 25, Ali Imran 26. Buka dulu, dilihat dulu ayatnya sebentar baru saya terusin. Lihat. Ali Imran 26. Ya. Jadi auzubillahi syaitonir rajim, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakan Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau turunkan kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Itu maknanya udah nggak usah diperdebatkan lagi. Apapun yang kau perbuat ya Allah, mau bagi kita negatif kayak positif kayak, biyadikal khair, wujudnya kebaikanmu, gitu ya. Itu doktrin Pak, doktrin akidah, ya. Ini mesti diakuin itu. Nah kemudian makanya dari ayat ini Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu musibah pun yang Allah berikan kalau Allah mau menghendaki satu kebaikan dari seorang hamba, Allah kasih dia musibah. Kebaikan, ya. Dek, bagian dek. Hadis nomor pertama. Hadis pertama ya. Oke.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan," siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, siapa yang Allah pengen wujudkan kebaikan pada diri seorang hamba gitu, ya, maka yusib minhu, Allah timpakan musibah padanya. Jadi musibah yang jatuh pada seseorang adalah wujud kebaikan Allah. Allah pengen dia baik gitu loh, disayang, baik. Kan aneh nggak? Aneh ya? Nggak terima. Wah, nggak terima nih gitu. Ya, pertama itu. Nah, apa aja bentuk kebaikannya? Kan kita mesti rinci, ya kan? Mesti rinci. Bentuk kebaikan yang Allah berikan pada orang dalam musibah itu ada 4. Bentuk-bentuk kebaikan yang Allah berikan dalam musibah ada 4. 1, Allah memberikan percepatan hukuman dosa di dunia. Allah memberikan percepatan hukuman di dunia buat seorang hamba mukmin yang berdosa gitu, dihukumnya di dunia aja. Selesai dihukum di dunia, di atas nggak dihukum lagi, Pak. Kalau mukmin, Allah memberi kesempatan, memberikan percepatan. Iya, hukuman di dunia. Jadi udah deh, kamu mukmin kan, saya kasih musibah, ya, biar di atas nggak dihukum lagi. Kan baik Allah begitu. Jangan kita dihukum di dunia, di atas dihukum lagi. Nah, musibah yang ditaruh di dia itu sebagai hukuman atas dosa dia. Baik gak Allah? Baik ya? Baik tapi nyingir. Ya. Jadi Allah memberikan percepatan hukuman. Hadis nomor 6. Lihat baik-baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iza aradallahu bi abdihil khair," ya. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, ya. Terus ajjalalahul uqubata fid dunya. Maka dia akan menyegerakan untuk hambanya itu hukuman di dunia. Oke? Tapi apabila Allah menghendaki keburukan buat hambanya, Allah tahan aja, nggak usah dihukum di dunia. Ya, sehingga di akhirat Allah menyempurnakan hukuman itu untuknya. Paham ya? Jadi ini kebaikan pertama nih. Kalau ada orang kayaknya kok ini dosa nih dihukum, ya karena Allah baik sama dia. Karena Allah baik, mendingan ustaz nggak usah dihukum di sono karena dosa. Ya. Ustaz saya bikin stroke gitu. Bikin langsung pakai. Aminin dong, amin. Jadi gua nggak usah neraka gitu Pak. Ya, jadi bisa dipahami bagaimana kebaikan Allah dalam satu hal ini. Allah percepat dihukum di dunia ini dengan musibah. Karena saya. Ya. Lalu kebaikan yang kedua, seorang hamba diberikan musibah itu karena wujud kebaikan Allah, maksudnya ditinggikan derajatnya. Ya. Setelah dihukum gitu ya, misalnya ada orang yang dihukum di dunia ini dengan musibah, lalu wujud kebaikan yang kedua tuh ditinggikan derajatnya. Hadis nomor 9. Dari Muhammad bin Khalid As-Salami, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatul lam yablugha bi amali." Sungguhnya jika seorang hamba telah ditakdirkan memiliki satu derajat yang enggak bisa diraih dengan sebab seluruh amalnya, ya. Ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Maka Allah akan timpakan padanya musibah berkaitan dengan dirinya, hartanya atau pada anaknya. Summa sabbarahu ala dzalik. Kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut.
sampai Allah sampaikan dia pada derajat yang telah ditetapkan untuknya tersebut. Jadi maksudnya Allah pengen kasih derajat, cuman derajat ini nggak bisa dibeli sama dia melalui amal-amalnya. Walaupun haji mabrur, sholat khusyuk, enggak. Allah mesti sentil dia dengan musibah, baru derajatnya dapat dia. Baik gak Allah? Baik, cuma kita yang babak belur. Orang babak belur Pak, buat dapat derajat digebukin dulu, baru dapat derajat. Baik kan Allah? Baik ya. Itu wujud kebaikan kedua. Jadi ini wujud kebaikan Allah. Jadi Pak Sugeng jangan kecewa dikasih sakit pinggang, bodoh amat lah. Ya. Tahu-tahu Bapak derajatnya tinggi karena sabar itu. Iya. Tapi tetap berikhtiar. Ya ikhtiar terus, saya juga ikhtiar terus diantar Pak Iskandar mana-mana. Ya kan ikhtiar terus. Tapi jangan memang ini nggak masuk akal, tapi gitulah cara Allah. Namanya tauhidul af'al. Satunya perbuatan Allah. Dan semua baik. Biar dikau khair. Wah gawat di tauhid tingkat tinggi nih Pak. Kalau bukan S3 nggak nyampe nih, ya. Kalau bukan S3 keluarin deh. Ya. Tapi bentuk untuk ya Apa ini? kan, ucapkan istighfar kan astagfirullahaladzim, gitu, mohon ampunan. Ya terus? Nah, kalau kata istri lu mohon ampunan gimana caranya, ada tata kerama, jangan astagfirullahaladzim. Tapi lebih baik itu daripada dinyanyiin istighfar. Oh, kalau Astagfirullah Robbal baroya tuh agim. iya. Jadi makanya Minal khotoh. ya saya ya selalu Ya lu sekarang minta maaf sebelum nyanyi gimana Jone? Pas Sugeng saya minta maaf ya. Gak mungkin itu. Jadi lu pencak-pencak Allah lu. enggak apa-apa. Oh istighfar enggak apa-apa. Astagfirullah. Ya, jadi saya ulangi, dalam musibah pertama tujuannya Allah mewujudkan kebaikan, yaitu ditandai dengan satu, Allah percepat seorang hamba dihukum di dunia, sehingga di akhirat gak dihukum lagi. Ya, yang kedua, Allah tinggikan derajatnya dengan musibah melalui dirinya, badannya, hartanya, keluarganya. atau keluarganya, anak. Ada aja anak gue ini, aduh anak setan, sholat nggak misalnya, sholat nggak mau, itu musibah. Lu nggak ngerasain banjir lu. Suruh mampir nggak mau, gengsi ya. Suruh mampir dibikinin kopi tuh. Masalah Lapangan banjir. masalah istighfar ya. Baru sekarang yang Ya. banyak sombong ya. Iya. Dalam sholat Ah, ini hampir mau ribut Pak ini sama ini Pak Basi itu maju gitu maju. Nah itu si Pak Basi nggak mau tuh. Pak Edi bilang astagfirullahaladzim. Basit marah. Emang gua setan. ya itu orang pada Nah nafsu satu semua. lagi begini ya, saya selalu ya maaf aja selalu mohon ampun tuh ya anaknya. Emang kenapa sih Pak? Ya orang bapak mohon ampun ya bisa kepleset itu astagfirullahaladzim atau mohon ampun nggak ada apa-apa. Iya. Jadi apa asumsi itu apa ya astagfirullah secara spontan ucapan seolah-olah kayak ada musibah gitu apa gimana? Ya enggak juga. Nah iya Enggak makanya apa-apa. ya. Orang lebih baik latahnya latah istighfar daripada latahnya yang lain-lain. Alhamdulillah, iya. Saya pernah lihat seorang ustadz loh. Dia tuh bersin nggak bisa, alhamdulillah. Hasinan bangkuan. Udah meninggal sekarang orang yang di Depok. Namanya Tuharlan Amirullah. Ustadz. Hasinan bangkuan. Nggak tahu dihukum apa sama Allah tuh. Nggak bisa, alhamdulillah nggak bisa. Padahal kan jamaknya kan alhamdulillah. Nah itu, biar latahnya latah istighfar nggak apa-apa. Nggak bisa jawab. Kalau ini Memang kedengeran sama istri jadi, kok Allah dimaki-maki kan? Maki. Astagfirullah, ini nggak apa. Udah? Oke. Lalu kebaikan Allah yang ketiga, orang yang diberi musibah ini, kalau dia dikehendaki kebaikan, dia diberikan pahala. Diberikan pahala. Jadi setiap musibah itu, musibahnya dikasih, pahala dikasih itu loh. Kan enak. Sering aja. Yang ketiga dia kan. Dia. Ya. Pertama dipercepat hukuman, atau model kedua ditinggikan derajat, atau kebaikan Allah yang ketiga diberikan pahala. Jadi ditimpakan musibah, tapi beserta musibah itu ada pahalanya. Ada pahalanya.
Jarang-jarang begitu. Kita mesti ada ngarepin musibah kalau kayak. Nah, berani lo ngomong. Berani dia. Lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2 Pak Tom. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang yang beriman, bahkan sampai duri yang melukainya, illa kataballahu lahu biha hasanah. Melainkan dengan musibah itu Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan untuknya. Satu musibah, pahalanya 1, 2 musibah, pahalanya 2. Terus banyak musibah. Akhirnya Pak Tom bilang, minta musibah dong ya Allah. Biar banyak pahalanya. Babak belur. Ya, itu. Ini nggak bisa di matematik nih. Matematik nggak bisa. Mau banyak pahala berarti banyak musibah. Gitu kan? Nggak bisa. Nah, musibah bersyukur nanti saya bandingkan begini ya. Kan ada orang kalau saya musibah ini dan itu saya melihat ke bawah gitu. Jadi dalam arti kata musibah ini saya masih mending gua ada bisa dibuka. Iya. Kan kalau bersyukur masih mending gua punya sepeda. Itu ada orang jalan kaki, punya motor jelek. Iya. Itu adalah respon Pak Sugeng mengenai musibah kan? Ya, musibah. Bagus. Jangan melihat dan sini kan saya udah komit kan happy aja gitu. Jangan waktu komit bersihinnya sambil ngedumel itu nggak komit. Ya. Oh, berapa aja gua happy tapi bersihin ngedumel lah itu nggak. Bukan Dede kan bukan ya? Wah, yang ini bersihin yang mana mandor kan? Mandor aja bangga. Oke, nah 3 tadi baik itu berupa apa tadi yang pertama percepatan hukuman, ya musibahnya mungkin agak parah gitu ya, atau dia ditinggikan derajatnya, atau satu lagi apa diberikan pahala, itu bisa aja lewat di kita, entah salah satu atau 3-tiganya pernah kita alami. Tapi yang keempat ini mungkin orang tertentu aja, belum tentu semua. Nah, diganti dengan surga. Musibah itu Allah ganti dengan surga. Jadi musibah itu Allah kita dihajar terus musibah di dunia ini. Entar di akhirat Allah nggak hisap, langsung dipanggil. Kamu saya kasih musibah kan yang banyak, masuk tuh ke surga, masuk. Itu langsung suruh masuk ke surga. Nah, milih yang mana? Milih yang itu lagi. Jadi Allah ganti. Tapi nggak semua. Ada juga orang yang di sini ditinggikan derajatnya, dipercepat, nanti di sana dihisap juga, dihisap loh ya. Kalau yang ini nggak terakhir diganti surga langsung. Allah ganti surga. Modalnya sabar, ya. Jadi yang keempat apa Pak? Diganti surga. Digantinya di surga. Diganti surga, diganti dengan surga. Iya. Udah paling bagus tuh kadonya. Ya, diganti surga. Tuh. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nih lihat. Kata Allah nih, Allah berfirman nih, apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, ya, kemudian dia mampu bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Itu baru mata. Misalnya matanya tiba-tiba buta, ya kan? Tiba-tiba nggak ngelihat, gitu, jadi buta apa-apa. Udah sabar aja. Nanti di akhirat jangan lu, Allah ganti langsung surga. Kamu saya butakan ya? Ini surga nih gitu. Jadi jangan ke optik, ambil yang +3 betul. Banyakan gaya loh. Jika Allah menguji hambanya dengan musibah pada kedua matanya, Allah akan menggantinya dengan surga. Ini dalam nih. Ini baru mata ya. Ada yang lain kan? Pakai kemampuan apa? Sabar, ikhtiar tetap. Tapi kalau nggak sembuh, ya sudah, diganti surga. Ya, makanya saya bilang orang tertentu karena di sini spesifik mata. Ada yang lebih penting dari mata? Ada banyak. Misalnya Pak Tau,
Mungkin Allah uji dengan udah nggak denger nih. Allah ganti dengan surga. Jangan bilang di musola, gue budak nih, jangan, nggak usah. Ngapain? Udah, jalanin aja gitu. Ya. Amin, amin. Amin. Tuh denger. Ya gitu ya Pak ya. Itu pertama. Oke, itu pertama ya. Jadi itu adalah wujud kebaikan Allah. Tujuan musibah yang pertama adalah wujud kebaikan Allah berupa 4 tadi. Pertama, dipercepat hukumannya di dunia. Kedua, diberikan derajat yang tinggi karena musibah itu. Ketiga, diberikan pahala. Dan yang keempat, diberikan surga. Sekarang masuk ke dalam nomor 2. Allah berkenan mengampuni dosa. Pak, Bapak mesti menyadari ada perbuatan, ada 4 perbuatan, 4 amal ya, yang bisa kalau kita lakukan ini, maka Allah akan mengampuni kita. 1 amal utama, 2 amal dengan perbuatan, 3 amal dengan lisan, 4 amal dengan hati. Yang kalau 4-4-nya ini kita lakukan gitu, Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, musibah ini masuk ke dalam amal yang paling akhir. Nih ya, saya kasih ilustrasi. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Dalam Asmaul Husna ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur, ada Al-Afu, Maha Pemaaf. Semuanya disandang dengan Rohim, Ghafur, Rohim, ya, atau Ghafurun Karim, segala macam, pokoknya Maha Pengampun. Artinya Allah itu berkenan tidak nganggep dosa kita. Dosa bisa dihapus. Nah, ada 4 amalan nih yang membuat dosa kita bisa dihapus. 1, amalan utama. Ada 2. Amalan apa? Amalan utama. Yaitu istighfar dan tobat. Istighfar dan tobat. Itu amalan utama tuh. Itu pasti Allah ampuni dosanya. Coba Pak Ustadz hafal ini Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika dia berbuat dosa, berbuat keji, lalu dia ingat Allah dan dia minta ampun, ya kan? Minta ampun kepada Allah tuh. Terus wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia yakin enggak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Terus walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak melakukan lagi. Minta ampun namanya istighfar, enggak melakukan lagi namanya tobat. Maka di ayat 136-nya dikatakan ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah kasih ampunan dari dosa. Tuh pertama ya. Jadi amalan utamanya orang mau diampuni adalah istighfar dan tobat. Udah ini udah paling paten. Cuman ada orang-orang yang jarang istighfar dan tobat. Nggak sempet, bisa nggak sempet, bisa nggak biasa. Oleh sebab itu Nabi dan Allah dan Nabi memberikan alternatif 3 amalan lainnya. Amalan dengan perbuatan bil arkan, lalu amalan bil lisan, amalan dengan hati. Jadi Bapak misalnya nggak istighfar sama sekali, nggak pernah tobat, tapi kalau melakukan 3 amalan ini, Allah jamin, Rasul jamin, pasti diampuni. Mantap kan? Mantap. Nanti larinya ke musibah nih. Kan kita giring dulu supaya Bapak tahu nih. Hati. Nah, jumlahnya semua tuh sebenarnya 22 amalan ini, ya. Saya nggak akan terangkan secara detail, cuma saya sebutkan aja, ya. Yang tadi apa yang pertama? Istighfar dan tobat. 2 kan? 2 ya. Yang 3 ini yang amal dan perbuatan, 10 lisan dan hati. Yang perbuatan lihat. Yang perbuatan nih. Jadi supaya Bapak tahu nih. Wudu.
Banyak hadisnya kan? Apabila seorang berwudu, kemudian dia kumur-kumur, nah air yang jatuh akan menggugurkan dosa. Iya. Tuh, wudu saja, wudu belum istighfar nih, wudu saja udah mendosa. Berarti itu amalan dengan perbuatan. Maka Nabi menganjurkan kita untuk sering-sering jaga wudu. Kalau hadisnya kentut apa, wudu lagi. Gunanya apa? Menghapus Dosa. tanpa istighfar. 1, 2, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pasti udah tahu lah. Sholatul khamsu wal jum'atu ila jum'at wa umratu ila umrah kafartum lima bainihima. Sholat yang 5 dari sholat dari umrah ke umrah, Jumat ke Jumat, menghapus semua dosa diantaranya, ya kan? Tuh, jadi sholat. Bahkan ada hadis begini, Rasulullah mengibaratkan sholat 5 waktu seperti sungai di depan rumah kita mandi 5 kali di situ, pasti bersih semuanya, gitu kan? Ada ya hadisnya, dengar ya. Yang ketiga, puasa Ramadan. Puasa Ramadan pasti menggugurkan dosa. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tolong bagi yang kenal dengan Ustaz Khalid Basalamah dan Syafiq Dita Basalamah, tolong ngomong hadis ini kurang Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Saya ulang-ulang lagi, ma taqaddama. Tolong teleponnya. Yang keempat, zakat dan sedekah. Ini amalan yang kalau Bapak laksanakan dengan baik, menghapus dosa. Menghapus. Ini kan saya lagi sebutkan amalan-amalan tadi yang dengan perbuatan dengan hati. Zakat dan sedekah. Ada hadisnya banyak, ya Pak Ustadz ya. Sedekah kan bisa menghapus dosa kan? Sedekah itu menghapus dosa seperti api melahap kayu bakar, apa-apalah kayak gitulah. Ya. Atau pohon bergugurkan daunnya gitu kan. Seperti itu. Kemudian umroh dan haji. Kemudian nomor 6, sering berjalan ke masjid. Coba Pak, 1 langkah di atas hapus dosa, 1 langkah di atas belajar. Ya. Terus salaman sesama muslim. Sebelum melepaskan. Salaman aja, nih Pak Tom datang salaman tadi itu, dosa gugur. 8, nuntut ilmu. 9, nyingkirin duri di jalan. 10, berbuat baik pada hewan. Berbuat baik pada hewan. Jadi berapa semua Pak? 12. Sama yang tadi istighfar 12. Nah, sekarang yang amal lisan, yang sama lisan nih, amalan lisan yang mengampun dan yang menghapus dosa. Pertama, berkata benar apa jujur. Itu Bapak bisa lihat dicatat aja ya. Surat Al-Ahzab 70-71. Ya sering Bapak dengar, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ya kan? Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memurnikan perbuatanmu dan akan mengampuni dosamu. Gara-gara lisan. Yang kedua, di lisan ini berzikir dengan zikiran tertentu. Nah, zikirnya banyak nih. Contoh, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu 100 kali, Allah hapus 100 dosa, Allah tambah 100 kebaikan, Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya kan? Atau siapa yang setelah sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah, Allah hapus dosanya. Macam-macam, yang penting berzikir. Kemudian berdoa dengan doa tertentu. Contoh, tengah-tengah makan lagi nyuap nih, kita bilang sama Allah, Allahumma alhamdulillahilladzi razaqtana min ghaira ilmina wa ghaira quwwatina. Jadi segala puji bagi Allah yang memberikan kami rezeki tanpa kami harus tanpa kami harus berusaha gitu loh. Ya kan?
Ada, doanya saya kirim. Ada. Itu ngampuni dosa tuh. Allah kagum sama orang yang dosa gitu. Atau yang lewat lisan lagi adalah membarengi malaikat. Dalam amin atau dalam itidal. Misalnya makmum kita nih, Pak Luli bilang, Pak Ustadz, Sami Allahu liman hamidah, buru-buru Rabbana walakal hamd. Karena malaikat juga ngomong gitu. Siapa yang bisa barengin malaikat, Allah ampunin. Atau waladhdallin, amin. Ya. Nah itu semua lisan. Nah berapa tuh? 4 ditambah 12 tadi berapa? 16. Terakhir adalah amalan dengan hati. Ya, yang diampuni nih. Jadi nggak perlu istighfar, nggak perlu apa. Kalau hatinya bisa begini, langsung diampuni. Yang pertama, takwa. Memang kita nggak nyangka orang takwa itu nggak usah istighfar aja Allah ampunin. Di mana tuh dalilnya? Al-Anfal 29. Ya ayyuhallazina amanu intattaqullaha yaj'al lakumul furqana. Ya kan? Ya orang beriman, kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah kasih furqan. Nah, habis Allah kasih furqan, wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Jadi Allah akan hapus semua kesalahanmu dan Allah akan ampuni dosamu. Orang takwa pakai apa? Pakai hati. Takwa hahuna. Nah, itu ya. Habis takwa, lalu Allah juga Rasulullah menerangkan kepada kita amalan hati yang kedua adalah takut pada Allah. Takut pada Allah membuat kita diampuni. Surat Al-Mulk ayat 12. Surat Al-Mulk 67 ayat 12. Bunyinya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguh orang-orang yang takut pada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dosa dan pahala yang besar. Coba tuh. Ya. Lagi orang yang diampuni dosanya dengan hati adalah orang yang beriman pada Rasulullah. Beriman pada Rasulullah. Ini ayatnya panjang ya. Al-Hadid ayat 28. Beriman itu termasuk mutabi pada Rasulullah. Jadi Allah bilang gini, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya kan? Muhammad, katakan, siapa yang mencintai Allah, maka ikutlah aku. Maka kalau udah ikut sama Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta sama kamu dan Allah ampuni dosamu. Ya kan? Ya. Gitu ya. Ayo lanjut langsung. Soalnya belum sampai musibah nih. Lalu amalan hati yang bisa Allah ampuni adalah pemaaf kepada sesama manusia. Banyak-banyak melontarkan maaf. Saya maafin. Juga minta maaf. Ya. Ini ada di An-Nur ayat 22. Ya. Ada di An-Nur ayat 22. Ntar aja dilihatnya di rumah ya, biar kita cepetin. Di An-Nur ayat 22 dan ada satu lagi di surat Al-Maidah ayat 45. Al-Maidah ayat 45 ya, dicatatnya dulu. Kemudian amalan dengan hati juga adalah semangat mencari nafkah. Mencari nafkah. Semangat mencari nafkah. Ya, nggak harus lewat kantor, nggak harus lewat kerja, nggak harus lewat dagang, pokoknya ada nafkah yang kita cari, kita kasih pada istri kita, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin. Ini ada di hadis ya, hadis atau barani. Nanti saya kasihlah, menyusul ya. Ada amalan yang tidak bisa nggak bisa dibayar dengan seorang dan sebagainya, tapi ampunan dosa akan jatuh pada seseorang apabila dia semangat mencari nafkah. Nah, yang terakhir, amalan hati ini sabar menerima musibah. Ini
Sabar menerima musibah. Di surat Hud ayat 11. Surat apa? Surat Hud ayat 11. Illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Terkecuali orang-orang yang sabar dan yang beramal soleh, mereka akan diampuni dosanya. Sabar menghadapi musibah. Ini dia, ya. Yang terakhir kita garap malam ini adalah musibah itu memang bisa Allah Allah bertujuan yang kedua itu mengampuni dosa melalui musibah gitu. Mari kita lihat dalilnya yang jelas, surat 42. Surat 42 ayat 30. Surat apa 42 tuh? Pak Ustaz. Asyura. Surat Asyura ayat 30. Buka. Ayat 30 Ustaz ya? Iya. Oke. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini jangan dibahas dulu ya. Saya bahasnya tadi di bab ada Jumat depan ya, soal ini. Tapi lihat, wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu karena musibah itu. Oke, jelas? Jadi ada unsur pengampunan dosa. Allah maafkan. Lantaran musibah. Jadi saya kasih musibah kamu, saya kasih maaf kamu. Tadi tinggi derajat. Ini enggak, saya musibah kamu, tapi saya maafin juga kamu. Nah, tuh bingung loh. Ya, yuk kita uraikan itu ya. Dan kata Rasulullah, semua jenis musibah berpotensi diampuni. Berpotensi diampuni. 99,9% diampuni orang itu. Semua jenis musibah. Mau dia itu musibah yang berbentuk besar atau kecil, pasti dia ada ampunan dosa. Enak kan begitu? Ya. Coba hadis nomor 4, buka hadis nomor 4. Semua musibah berpotensi ampunan dosa. Hadis nomor 4. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yusibul muslim," tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, "min nasabin," baik berupa rasa lelah, "wala wasabin," rasa sakit, "wala hammin," rasa khawatir, "wala husnin," rasa sedih, "wala adzan," gangguan, "wala ghammin," atau rasa gelisah, "hatta syaukati yushakuha," sampai duri yang melukainya, "illa kaffarallahu biha min khotoyah," melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Semua musibah, mau ketusuk duri kayak, peniti kayak, tuh Pak Rudi sering tuh kalau merias, tahu-tahu, kenapa? Peniti jarum. Nah, ini orang pakai belangko yang dikecilin pakai peniti, ya, itu musibah. Orangnya diampunin, tapi yang nusuk nggak diampunin. Yang nusuk iseng, soalnya murah bayar. Ya, jadi ingat tujuan kedua Allah menimpakan musibah. Yang pertama tadi kan wujud kebaikan Allah. Yang kedua, Allah ingin membersihkan dosa. Ya, dosa itu dibersihkan melalui musibah itu, melalui musibah yaitu sabar. Nah, sekarang kita lihat pengalaman Rasulullah nih. Akhirnya Rasulullah keluar statement bahwa musibah itu bisa menghapus dosa, ya. Rasulullah pernah sakit nih. Hadis nomor 7. Ya, lihat. Pengalaman Rasulullah nih ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa kan syadida." Aku pernah menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit yang cukup berat. Wa masihtuhu biyadi fakultu. Aku megang beliau sambil berkata, "Ya Rasulullah, innaka latu aku wa'kan syadida." Sepertinya Anda sedang menderita sakit yang sangat berat.
Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, ajal inni aku rajulani minkum. Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa 2 orang dari kalian. Fakultu, aku berkata lagi, zalika anna laka ajrain, sebab itu ada mendapatkan pahala 2 kali lipat. Faqala Rasulullah SAW, ma min muslimin yusibuhu adan maradun faha siwahu illa khattallahu lahu sayi'atih. Tidaklah seorang muslim yang menderita sakit atau musibah lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya kama yahutu syajaratu waraqaha, seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Gitu ya. Jadi jangan kecewa, jalanin aja, karena Allah jalan tuh argonya. Sakit kita dikasih, dosa kita dihapus. Ya. Satu lagi Pak, pengalaman dari Ummul Musayyib. Nih ada perempuan nih, ada sahabat Nabi nih. Lihat, hadis nomor 5. Ya terakhir ya, nomor 5 lah ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjenguk Ummul Musayyib, lalu bertanya, malaki ya Ummul Musayyib tuzazzifin, wahai Ummul Musayyib, kenapa kamu menggigil? Qalat, dia menjawab, Allahumma, aku sakit demam, la barakallahu fiha, enggak ada berkah Allah dalam penyakit ini, saking dia sakit itu. Faqala, berkata Rasulullah SAW, la tasubbil humma, jangan kamu mencela demam, maksudnya jangan ngeluh. Fa innaha tuzhibu khotoya bani Adam kama yuzhibul kiru khabasal hadid, karena penyakit demam menghapus dosa-dosa manusia seperti api menghilangkan kotoran. Coba tuh, Rasulullah berpengalaman begitu, sahabat begitu, semua kata Rasulullah, pokoknya musibah yang menimpamu itu akan menghapuskan dosa. Tujuan Allah, ya, sampai orang itu kelihatannya sengsara banget, musibah terus hidupnya itu, karena Allah pengennya dia itu, hamba itu ketemu sama Allah di akhirat dalam keadaan gak ada dosa, dalam keadaan bersih, gak ada dosa. Hadis nomor 10 terakhir, sangat terakhir. Lihat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minat, cobaan akan senantiasa bersama orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, fi nafsihi wa waladihi wa malihi, berkaitan dengan dirinya, anaknya ataupun hartanya, hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa Allah tanpa bawa dosa sedikit pun. Ya, itu tujuan kedua. Pertama tadi tujuannya yaitu wujud kebaikan Allah berupa musibah. Iya, musibahnya berupa apa? Halo, ada 4 tadi. Allah memberikan keputusan. Percepat dosanya, hukumannya. Kedua, derajatnya naik. 3, pahala. 4, surga. Yang kedua ini, Allah berkenan mengampuni dosanya. Itu tujuannya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu Allah mengupgrade. Itu kita laksanakan minggu depan, ya, insyaallah. Ya, oke. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Guru kita di Muhammad wa Yusuf beserta para sahabat jamaah Majlis Taklim Imam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam, iman Islam serta sehat walafiat, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk hadir di Majlis Taklim yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ajaran kita semua mendapatkan
besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa selalu istiqomah hingga akhir hayat hidup kita. Amin. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dulu kajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mulai acara yang pertama. Kita akan bacakan ayat suci Al-Quran dan nanti dilanjutkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita mengenai musibah kelanjutan yang sudah tertunda 3 minggu ya. Baik. Kita kesin lagi 3 minggu. Wis majur. Baik, kita mulai saja. Kita bacakan ayat Al-Quran bergiliran. Sekarang sudah memasuki surat Yusuf ayat 22 ya. Iya, majur. Kemarin 21. Berapa ayat? 2 ya. 2 ya. 22.